Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Siva Nur Afifa dengan nomor NIM 418240101053. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dijadikan sebagai bahan ujian akhir semester saya di mata kuliah Aljabar Linier dengan dosen pengampu Bapak Heri. Pada soal pertama, saya mendapatkan soal adalah untuk menganalisa sebuah data performance karyawan untuk mereduksi jumlah variabel dan juga yang digunakan dalam sebuah evaluasi. Di sini diketahuinya ada dua indikator kerja, yaitu produktivitas dan juga kreativitas. Di mana produktivitas saya lambangkan sebagai X1 dan kreativitas saya lambangkan sebagai X2. Dan terdapat 4 skor karyawan, yaitu kalau misalkan di X1 itu atau produktivitas ada 2, 4, 6, 8 dan juga kalau kreativitas ada 1, 3, 5, 7. Di sini saya menggunakan teknik PCA untuk menganalisis sebuah data. Pertanyaan pertama adalah bagaimana bentuk matriks X ya dan sentralisasi data dengan menggunakan rata-rata masing-masing variabel ya. Pertama kita tulis dulu matriks X ya. Matriks X. Di sini matriks X ya didapatkan dari tadi variabel yang sudah terdapat pada produktivitas dan juga kreativitas, di mana produktivitasnya yaitu X1-nya ada 2, 4, 6, 8, sedangkan kreativitasnya tadi ada 1, 3, 5, 7. Nah, ini disebut dengan X, matriks X yang dimana isinya adalah produktivitas dan juga kreativitas. Nah, di sini tuh X1 yang awal kita tulis sebagai X1 dan sini X2-nya. Nah, selanjutnya kita akan sentralisasikan datanya. Bagaimana cara mensentralisasi datanya? Kita menghitung dulu sentralisasi data. Pertama X1-nya atau rata-rata yang pertamanya kita tulis dulu semua angkanya, yaitu yang X1 kan tadi produktivitas, berarti kita tulis yang produktivitas 2 plus 4 plus 6 plus 8 dibagi dengan keseluruhannya itu ada 4, keseluruhan isi dari si produktivitas yaitu 20 bagi 4, jawabannya adalah 5, dan X2 yaitu kreativitas, berarti kita masukin angka yang kreativitas yaitu 1 plus 3 plus 5 dan plus 7 dibagi dengan 4 adalah keseluruhan dari isi kreativitasnya itu. Jawabannya adalah 16 dibagi 4, 5. Nah, sudah seperti ini berarti kita sudah dapatkan matriks X dan juga sentralisasi data. Nah, gimana sih caranya untuk kita mendapatkan untuk mengurangi rata-ratanya nih? Kan tadi kan disuruh untuk mengurangkan rata-rata dari masing-masing variabel, berarti tinggal kita masukkan saja nih. Tadi kan sudah mendapatkan nilai yang sebelumnya adalah dari matriks X2, 4, 6, dan 8. Nah, rata-rata yang didapatkan yang pertama yang di produktivitas adalah 20 bagi 4 yaitu 5, berarti tinggal kita kurangi dengan X1-nya, dikurangin 5, dikurangin 5, dikurangin 5, dan juga dikurang 5. Sedangkan yang kreativitas saya mendapatkan X2-nya yaitu 5, berarti kita masukin 1, 3, 5, 7, dikurang 5, dikurang 5, dikurang 5, dan juga dikurang 5. Sudah seperti ini, maka hasilnya itu adalah 2 dikurangin 5, min 3, min 1, 1 dan juga 3, dan juga yang sebelah kreativitas dapatnya min 3, min 1, 1 dan juga 3. Nah, untuk ini disebut dengan matriks B atau matriks terpusat ya, atau terpusat seperti ini. Nah, setelah sudah mendapatkan matriks X, sentralisasi datanya dan juga datanya sudah dikurangkan dengan rata-ratanya, kita masuk ke bagian soal nomor 2. Bagian soal nomor 2, kita disuruh untuk menghitung matriks konvarians dari data yang telah disentralisasikan tersebut. Tadi data yang sudah disentralisasikan mendapatkan yaitu nilainya min 3, ini kan yang sudah disentralisasikan ya. Min 3, 1, min 1, 1 dan juga 3. Ini min 3, min 1, 1, 3 sama isinya. Kemudian bagaimana caranya untuk kovariansnya dari data tersebut yang ada di sini? Jadi ada rumusnya, yaitu C sama dengan 1 per N-1 B transport B. Nah, sudah seperti ini, pertama kita bisa cari dulu B transport B-nya. Dan di sini N-nya bernilai 4 ya, yang tadi di awal. Sama jumlah dari keseluruhan nilainya, 4. Nah, kita cari dulu si B transport-nya ini. Kita cari di mana setelah ditransport kan nilainya gini caranya.
di B transport B nya. Berarti tadi nilainya min 3, min 1, 1, 3. Ini kan ditransport. Setelah ditranspos ya, berarti kan baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Setelah ditranspos berarti min 3, min 1, 1, 3, ini min 3, 1, min 1, 1, 3. Seperti ini dikali dengan si matriks yang sudah disentralisasikan tadi. Min 3, min 3, min 1, min 1, 1, 1, 3, 3. Nah, kita kalikan nih ini yang tadi supaya mendapatkan hasil dari B transport B-nya. Ini kalinya gampang guys, jadi baris kali kolom, baris kali kolom. Nah, dikalinya tuh per elemennya ya. Jadi setelah dikalikan dia mendapatkan hasil 20, 20, 20, dan juga 20. Nah, sudah mendapatkan hasil yang ini, berarti kita tinggal masukkan ke dalam rumus 1 per n-1. Nah, 1 per n-1 karena n-nya 4, 4 dikurang 1 berarti 3, dikali dengan 20, 20, 20, dan juga 20. Hasilnya itu sendiri setelah dibagi mendapatkan 6,67, 6,67, 6,67, dan juga 6,67. Nah, hasil akhirnya adalah matriks kovariansi adalah 6,67. Oke, selanjutnya pada soal bagian ketiga kita disuruh menghitung adalah nilai eigenvalue-nya dan juga eigenvektornya. Bagaimana caranya untuk menghitung nilai eigenvalue dan juga eigenvektornya? Jadi, nilai eigenvalue itu mempunyai suatu rumus, yaitu kita tulis dulu eigenvalue. Eigenvalue rumusnya adalah determinan C min lambda identitas sama dengan 0. Begini ya rumusnya. Terus kita tinggal masukkan aja di sini determinannya C min X. Nih, rumus determinan adalah AD kali dengan BC. Seperti ini. Ini begini, AD dikurang BC ya. AD dikurang BC. Nah, sudah seperti ini. Kita tinggal masukkan aja ke sebuah rumus ya. Berarti determinan 6,67 min lambda 6,67, ini juga 6,67, 6,67 dikurang lambda sama dengan ini di sini 6,67 dikurang lambda pangkat 2 dikurang 6,67 dan sama dengannya 0. Nah, sudah seperti ini, tinggal kita cari nilai lambdanya. Cari nilai lambda. Cari nilai lambdanya bagaimana sih? Jadi cari lambda yang tadi nih. Kita sudah dapatkan ini, kita masukkan dulu ke dalam sini. 6,67 min lambda pangkat 2 sama dengan 6,67 pangkat 2. Nah, ini kita kuadratkan biar apa? Biar supaya nanti bisa dihitung ke depannya. Dan ini nanti bisa dikecilin lagi. Kalau sudah dikuadratkan berarti ntar nanti akar 2-nya akan hilang. Setelah akar 2-nya akan hilang, dia menghasilkan 6,67 min lambda dikurang plus minus 6,67. Nah, ini ada dua kemungkinan. Karena kita akan mencari dua lambda 1 dan lambda 2, maka kita tulis dulu untuk lambda 1-nya. Lambda 1. Kita cari yang plus ya dulu. Lambda 1 yang plus berarti 6,67 ditambah 6,67 terus sama dengan 13,34. Ini untuk lambda pertamanya. Nah, untuk lambda keduanya kita tulis 6,67 dikurang dengan 6,67 ini, pokoknya hasilnya nanti bakalan 0. Selanjutnya saya akan mencari eigenvektornya. Eigenvektor dari lambda 1. Dari lambda 1 rumusnya adalah yang tadi sudah diketahui bahwa lambda 1-nya adalah 13,34 per tadi kita masukkan CI, masukkan ke lambdanya lagi 13,34 identitas dikali dengan V sama dengan 0. Terus masukkan tadi yang sudah diketahui angkanya, yaitu angka yang tadi awal sudah diketahui
adalah yang sudah dimasukkan ke dalam rumus sebelumnya, pokoknya sudah kita kovariansi, yaitu angkanya 6 min 6,67, 6,67, 6,67 min 6,67, 7, oke, dikali dengan V1 dan V2 yang menghasilkannya adalah sama dengan 0. Selanjutnya kita normalisasikan bahwa nilai V1 dan juga V2 itu harus sama ya. V1 dan V2 itu nilainya harus sama, dan kemudian kita bisa menormalisasi dengan cara V1 kurung 1 per akar 2, 1 per akar 2 seperti ini, dan menghasilkan nilainya adalah 0,707 dan juga 0,707. Oke, hasil dari eigenvektornya adalah 0,707 dan juga 0,707. Selanjutnya nomor bagian soal yang ketiga adalah kita disuruh untuk menentukan yang mana komponen utama pada PC1 dan jelaskan kenapa itu disebut dengan komponen utama. Nah, jadi di komponen utama di sini pada PC1 adalah yang eigenvalue, yang itu dia bersesuaian dengan nilai eigen yang terbesar, di mana PC1 itu akan mengarahkan sebuah produktivitas dan juga kedisiplinan, dan arahnya keduanya itu variabelnya sangat berkorelasi, sehingga cukup satu komponen utama yang mewakili kinerja karyawan. Jadi cuma hanya cukup satu aja, itu eigenvalue-nya yang bisa mewakili dari komponen utama satunya itu. Oke, selanjutnya kita akan menjawab soal yang Di sini diketahui soalnya bahwa disuruh untuk menghitung persentase variasi komponen masing-masing. Variasi komponen masing-masing berarti yang tadi kan ada lambda 1 dan juga ada lambda 2. Lambda 1-nya tadi kita ketemui bahwa nilai angkanya di sini adalah 13,34 dan juga 0. Nah, bagaimana sih caranya untuk menghitung persentase dari variansinya itu? Jadi tinggal memasukkan suatu rumus ya. Rumusnya adalah, contoh kita akan menghitung PC1 ini yang dimana nilainya 1334, yaitu rumusnya lambda 1 per lambda 1 ditambah lambda 2 dikali dengan 100%. Nah, sudah seperti ini, dimasukkan rumusnya, kita hitung 13,34 per 13,34 ditambah 0 dikali dengan 100%, maka hasilnya itu adalah 100%. Sedangkan kalau yang PC kedua ini, ataupun kita hitung yang lambda kedua ini yang berisikan 0, dia itu rumusnya masih tetap sama, yaitu lambda 2 per lambda 1 ditambah lambda 2 dikali dengan 100%. Berarti masukin saja ke rumusnya angkanya 0 per 0,13 kali 34 ditambah dengan 0 dikali dengan 100%, berarti hasilnya adalah 0. Nah, untuk presentasinya itu, variasi komponen masing-masingnya untuk PCA itu dia 100%, dan juga untuk PC keduanya itu 0. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu berkaitan dengan singular value decomposition, di mana kita disuruh untuk menganalisis suatu minat pelanggan terhadap produk untuk menyederhanakan data, memahami plot utama, dan diketahui bahwa penilaiannya terdapat 3 produk, 3 pelanggan dan juga 2 produk. 3 pelanggan dan 2 produk. Terus kita rubah menjadi matriks A ini isinya, dan dari 3 pelanggan itu mendapatkan isinya itu 4, 2, 3, dan 2 produknya itu 2, 4, 3. Nah, di sini 4, 2, 3, dan 2, 4, 3 berasal dari angka 3 pelanggan dan 2 produk. Nah, A ini adalah sebuah faktor matriks yang nanti nilainya akan menjadi U sigma VT. Oke, ntar dia akan nilainya seperti ini. Nah, di mana kita mendapatkan suatu pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama adalah kita suruh menentukan matriks A transport A. A transport A gimana caranya, dan juga ada A
dikali A transport. Berarti ada dua, A transport dikali A dan juga A dikali A transport. Nah, kita cari dulu nih yang A transport A. Jadi untuk mentransport kita hanya cuma merubah baris menjadi kolom. Nah, kita harus merubahnya dari yang 4, 2, 3, 2, 4, 3 seperti ini barisnya. Dan kita rubah menjadi dia seperti ini, 4, 2, 3, 2, 4, 3. Tinggal kita rubah aja yang tadinya baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Kita kalikan menjadi sama dengan A-nya. 4, 2, 3, 2, 4, 3. Nah, sudah seperti ini, kita bisa mendapatkan hasil dengan mengkalikan dari dua sisi ini. Jadi, A transport dikalikan dengan A. Nah, gimana sih cara mengalikannya? Nah, mengalikannya itu tinggal kita kalinya per elemennya. Jadi, baris kali kolom dan juga baris kali kolom. Misalkan 4 dikali 4, ntar berapa ditulis di sini, nanti juga 2 dikali 2 dan 3 kali 2. Nah, hasilnya didapatkan 2, 9, 25, 25, 29. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mengkalikannya baris kali kolom ya. Sudah mendapatkan A transport dikali A, sekarang kita cari lagi untuk di bagian A dikali A transport. A dikali A transport, dia mendapatkan hasil yaitu kita masukkan dulu angkanya yang tadi 4, 2, 3, 2, 4, 3, dan kita sekarang balik yang ditransport yang A yang berikutnya, yaitu sekarang kita transportin yaitu 4, 2, 3, 3, 2, 4, 3. Nah, seperti ini dia mendapatkan hasil. Sama cara mengkalikannya, tinggal dikali saja baris kali kolom dan baris kali kolom. Hasilnya adalah 20, 16, 18, 16. Di sini itu 16, 20, 18 dan baris ketiganya adalah 18, 18. Berarti jawaban untuk A dikali A transport, baris pertamanya 20, 16, 18, baris keduanya 16, 20, 18, baris ketiganya 18, 18, 18. Sedangkan yang A transport A, dia jawabannya tadi adalah baris pertamanya 29, 25, dan baris keduanya 25 dan juga 29. Seperti itu. Nah, sudah kita mendapatkan jawaban dari soal pertama, itu mencari matriks A transport A dan juga A dikali A transport. Kita beralih kepada soal yang nomor 2 pada SVD ini. Di soal nomor 2 ini kita disuruh mencari hitung nilai eigen dari matriks A transport A dan tentukan nilai singular matriks A-nya itu. Nah, kita cari dulu tuh nilai eigennya, nilai eigen dari yang tadi kita dapeti A transport A, dimana A transport A nya itu tadi kan angkanya 29, 25, 29 ya. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, kita masukkan dulu ke dalam sebuah rumus eigennya, dimana tadi kita sudah mempelajari juga di PCA. Rumus eigen itu dia determinan, dimasukinlah angka yang menjadi perhitungannya itu, yaitu dikali dalam kurung A transport A dikali dengan lambda identitas. Seperti ini. Sudah seperti ini, dimasukkan lagi angka-angkanya dalam sebuah rumus yaitu determinan 29 dikurang si lambdanya 25. Nah, ini 25 dikurang lambda 29. Sudah seperti ini, sama dengan 29 min X pangkat 2 sama dengan 25 sama dengan 0. Ini dikurang 25 sama dengan 0. Sudah seperti ini. Nah, kita kan masuk lagi ke dalam rumus determinan, di mana determinan itu adalah AD dikurang dengan BC ya. Seperti itu. Nah, sudah mendapatkan. Kita sekarang masuk untuk mencari nilai lambdanya ini. Bagaimana cara mencari nilai lambdanya? Seperti yang cari nilai lambda. Nilai lambda sama seperti yang tadi sudah kita pakai di bagian PCA. Jadi cari nilai lambdanya itu, masukin dulu si angka yang tadi ini 29 dalam kurung 29 dikurang lambda pangkat 2 dikurang 25 pangkat 2. Nah, sudah seperti ini kita pangkati semua. Karena kan tadi kan awalnya sebenarnya dikuadratkan, tapi supaya lebih sederhana maka kita pangkat 2, jadi dihilangkan semuanya. Akhirnya dia menghasilkan nilai 29 dikurang lambda sama dengan kurang
kurang dan juga lebih 25. Jadi nanti ini kita harus mencari satu-satu dari nilai plus 25 dan juga min 25 untuk mencari lambda 1 dan juga lambda 2. Nah, untuk yang plus, kita cari dulu yang plus 25-nya itu. Jadi 29 dikurang lambda sama dengan 25, berarti lambdanya itu adalah 4. Ini untuk lambda 1. Nah, untuk lambda 2-nya berarti yang minus. Yang ini berarti 29 dikurang lambda sama dengan min 25 sama dengan lambdanya adalah 54. Ini adalah lambda 2. Nah, sudah kita ketahui bahwa di nilai eigen ini adalah yang pertama lambda 1-nya ada 4 dan lambda 2-nya adalah 54. Kemudian kita harus mencari nilai singularnya. Nilai singularnya kita dapat cari seperti ini. Nilai singular. Nilai singular dengan simbolnya seperti ini ya, simbolnya. Singular pertama yang tadi kita dapatkan, singular pertama itu dimasukkan dengan nilai lambda yang pertama, yaitu lambda pertama tadi adalah 54. Ini tinggal kita akar kuadratkan aja, berarti lambda 1 sama dengan 50. Akar dari 54 adalah 9 kali, akar dari 54 itu berapa sih? Nah, kita sederhanain aja nih. Akar dari 54 berarti 54 itu 9 kali 6. 9 kali 6 kita sederhanakan, dan jawabannya adalah 3 akar 6, atau kalau misalkan kita mau hitung secara desimal dapatnya 7,35, supaya lebih kecil lagi angkanya. Sedangkan yang di lambda 2 tadi kan dia skornya adalah lambda 2 dia kan 4 ya, berarti masukin aja. Nih berarti ini akar 4, jawabannya adalah 2. Sudah seperti ini, berarti sudah mendapatkan nilai singularnya adalah lambda 1-nya, singular pertama 7,35 atau 3 akar 6, dan juga lambda keduanya adalah 2. Selanjutnya, kita mempunyai soal yaitu tentukan value eigen U dan juga V, dimana kita untuk menentukan matriks right dan juga U yang left itu. Kita tentukan eigen V dan juga U. Nah, bagaimana sih caranya untuk menentukan eigen V dan juga U? Nah, pada matriks V, kita akan menentukan matriks V terlebih dahulu. Nah, vektor itu harus satuannya harus bernilai satuan. Nah, panjangnya tuh harus sama dengan 1. Gimana cara-cara tahu supaya vektor V-nya itu bernilai dengan sama dengan 1? Nah, kita bisa tuh pakai perhitungan yang eigen vektor tadi. Aku contohnya untuk perhitungan yang lambda 1. Lambda 1 nih. Lambda 1 kita pakai contoh ini sama dengan 54. Rumusnya itu tadi dari A pangkat A transport dikali A ya tadi ya. Terus rumusnya ini kan A transport A dikurang dengan CU identitas V sama dengan 0 ya. Ini rumusnya. Nah, kita tinggal dimasukin dari rumus ini. Ini kan tadi kan sudah dideterminannya sama seperti di awal. Berarti 29 dikurang 54, 25, 29 dikurang 54 lagi. Terus dikalikan dengan V1 dan juga V2 sama dengan jawabannya 0 dan juga 0. Nah, sudah seperti ini. Dan kita hitung nih dari baris pertama ini, kita itu mendapatkan hasil yaitu min 25 V1 ditambah 25 V2 sama dengan 0, yang berarti nilainya itu harus V1 sama dengan V2 tuh nilainya harus sama. Maka kita pilihlah dan kita sederhanakan angkanya menjadi, di sini pakainya adalah 1, 1. Jadi baris di kolom 1, 1 dan di kolom 2 adalah 1. Nah, di sini sudah sederhana dan sudah tahu bahwa nilai panjang satuannya adalah 1 dan juga 1. Kemudian kita bisa menormalisasi untuk merubah yang satu ini, 1 dengan 1 ini menjadi vektor satuan dibagi dengan panjangnya. Dibagi dengan panjangnya berarti karena kita akan membaginya vektor satuan tadi, rumusnya adalah rumus panjang vektor, tinggal kita akarnya itu tadi kan dapatnya 1 kan,
satu-satu, karena kita mau dirubah si rumus panjang vektornya, berarti 1 pangkat 2 ditambah dengan 1 pangkat 2, jawabannya akar 2. Akar 2 setelah dinormalisasiin, nih kita normalisasiin. Dinormalisasikan bahwa panjangnya adalah jawabannya 1 per akar 2 dikali dengan si tadi vektor satuannya 1 sama 1. Jawabannya adalah 1 per akar 2 dan juga 1 per akar 2. Nah, ini jawaban setelah dinormalisasikan. Jawaban setelah dinormalisasikan 1 per akar 2 dan juga 1 per akar 2. Sudah seperti itu, berarti kita sudah bisa menghitung matriks V-nya, karena sudah tahu bahwa nilai matriks V itu sama dengan 1 nilainya, karena panjang vektor satuannya memang dikatakan harus sama dengan 1 supaya bisa dihitung menjadi vektor V-nya, matriks V-nya, sorry. Kita hitung pertama matriks V. Matriks V untuk lambda 1. Untuk lambda 1 tadi kan nilainya adalah 54 dibagi dengan V1. Terus sama dengan, setelah kita bagi dengan V1, dia berarti jawabannya sama kayak tadi, 1 per akar 2 dan juga 1 per akar 2. Ini jawaban untuk lambda pertama. Sedangkan untuk lambda kedua, dia kan tadi nilainya, untuk lambda kedua nilainya 4 dibagi dengan V2 ya. Berarti jawabannya 1 per akar 2 dan min 1 per akar 2. Seperti ini. Setelah digabungkan, maka nilai matriks V-nya itu adalah 1 per akar 2, 1 per akar 2, dan juga 1 per akar 2, min 1 per akar 2. Seperti ini hasilnya untuk matriks V-nya. Sekarang kita beralih untuk mencari matriks U-nya. Bagaimana caranya untuk mencari matriks U-nya? Jadi untuk mencari matriks U itu ada rumusnya. Rumusnya itu adalah matriks U. Rumusnya adalah U1 sama dengan A kali V yang tadi yang sudah dihitung dikali dengan lambda I. Lambda I yang sudah diketahui ada 2 lambda, yaitu lambda 1 dan lambda 2. Ini kita hitung dulu. Untuk lambda pertamanya, U1 nya berarti dia 1 per 7,35 dikali A dan juga dikali sama yang tadi V-nya yang sudah diketahui 1 per 2 dan 1 per 2. Di sini 7,35 dan juga 7,35 itu didapatkan dari nilai singular yang sudah disederhanakan. Ini sudah disederhanakan dari nilai singularnya. Sedangkan yang U2-nya ya, berarti dia 1 per 7,35 dikali dengan 6 akar 2, 6 akar 2, 6 per akar 2. Hasilnya itu ketika diperhitungkan supaya lebih sederhana adalah 0,577, 0,577, dan 0,577. Bagaimana sih caranya untuk mendapatkan 0,577 dan 0,577? Jadi caranya itu hitung yang ini 6 dibagi dengan 7,35 dan dikali dengan akar 2. Pangkat 2, akar 2 maksudnya. Sudah seperti itu. Ini baru dapat yang U1-nya. U1-nya berarti nilainya adalah 0,577. Ini untuk U1. U1 nilainya adalah 0,577, 0,577, dan 0,577. Nah, sekarang kita cari untuk U2-nya. U2-nya bahwa nilainya yang dimasukkan tadi 1 per 2. 2 itu nilai dari nilai singular yang tadi sudah kita hitung, berjumlahnya 2 dikali dengan A dan dikali lagi dengan 1 per 2 dan min 1 per 2. Min 1 per 2 dan 1 per 2 ini didapatkan dari V yang tadi sudah dihitung. Kan tadi kita mendapatkan bahwa V2-nya adalah 1 per 2 dan juga min 1 per 2. Kita hitung lagi, jadi 1 per 2 dikali dengan 2 per akar 2 min 2 per 2 dan juga bawahnya 0. Didapatkan bahwa hasilnya adalah
0,707 min 0,707 dan 0,707 seperti ini. Nah, cara carinya ini adalah dari perhitungan sini yang menghasilkan 1 dibagi dengan akar pangkat 2, hasilnya segini. Jadi U2 nya adalah 0707, min 0707 dan 0707 seperti itu. Nah, udah seperti ini, kita tinggal menyusun dekomposisinya saja. Susunan dekomposisi. Jadi kita tinggal menyusun dekomposisinya. Susun dekomposisi. Bahwa rumus SVD yang kita ketahui berasal dari A sama dengan U sigma V transport. Nah, kita kan tadi sudah mengetahui bahwa nilai U-nya yang di awal atau matriks left-nya itu adalah 0,577, terus sebentar, kita harus agak nyamping karena ini lumayan panjang. Di baris pertama, di kolom pertama 0,577 semua sampai bawah. Terus juga di kolom ketiga dia ada 0,707 min 0,707 dan yang terakhir adalah 0,707 dan yang terakhir dia U3 karena tidak ada nilainya, karena kita cuma mencari sampai U2 saja. Sudah seperti ini. Nah, sigmanya, sigma di sini tadi kan sudah kita dapatkan bahwa sigma itu adalah sebuah nilai singular. Nilai singularnya sudah dapatkan bahwa nilai 7,35 dan juga 2. Kita masukkan 7,35 terus dikali dengan 0, di sini juga 0, ini 2, ini 0, ini 0. Nah, yang terakhir itu adalah V transport. V transportnya tadi kan sudah kita dapatkan juga kan, yang V pertama itu 1/2, 1/2, sedangkan yang V2 nya adalah 1/2, min 1/2. Nah, ini adalah nilai U nya, sedangkan ini adalah nilai sigma atau singular ya, dan ini adalah nilai V transportnya. Jadi seperti ini susunan dekomposisinya. Oke, sekian video dari saya. Semoga semuanya jelas. Terima kasih. Semoga saya mendapatkan nilai yang bagus.